Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial pembuatan aplikasi kita, yaitu aplikasi sistem keluhan masyarakat. Dimana pada video sebelumnya kita sudah membuat REST API untuk melihat semua keluhan dan sudah mengimplementasikannya ke Android Studio. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan, dimana kita akan melihat item di saat item keluhan diklik gitu ya. Saat item klik, maka dia akan menuju ke keluhan lihat. Nah, seperti ini ya. Nanti kita akan mengirimkan ID-nya dan ditampilkan, melakukan query lalu ditampilkan di sini gitu. Bisa kita lihat di bagian rancangannya di database kemas ya, di label pengaduan. Nah, seperti ini nantinya. Nah, untuk sini ya, untuk di sini kita akan menggunakan fungsi join ya, karena di sini terdapat ID admin ya, dimana ID admin nantinya yang kita perlukan hanyalah namanya. Ini adalah siapa yang memverifikasi begitu. Jadi pengaduan ini diverifikasi oleh ID admin 1. Nah, ID admin 1 ini siapa gitu. Nantinya kita akan melakukan join gitu. Kita lihat, kita akan melakukan join untuk mengambil namanya gitu. Baiklah, untuk pertama-tama kita akan membuat API-nya terlebih dahulu untuk mempermudah nantinya kita mengimplementasikannya ke dalam aplikasi Android kita. Nah, ini ya. Masuk ke controller API .php, kemudian masuk juga di bagian model, kemudian MAPI. Nah, di bagian model ini MAPI kita akan melakukan query ke database. Saya percepat saja. Nah, seperti ini ya. Di sini saya membuat get keluhan by ID gitu. Di sini nangkep ID. Nah, bisa lihat di sini ya. Di sini menggunakan fitur join, dimana select pengaduan ya, tabel pengaduan titik all gitu. Berarti semua tabel pengaduan diambil semua, dan tabel admin saya mengambil nama adminnya gitu, from pengaduan. Nah, di sini ada left join ya. Left join ini fungsinya jika di tabel sebelahnya itu bernilai kosong atau tidak, maka tetap akan ditampilkan gitu. Tadinya kan admin ya. Kita lihat di sini di bagian pengaduan. Nah, di sini kan ada yang masih 0 gitu ya. Ada yang 0 gitu. Nah, jika 0 menggunakan fungsi left join, maka dia akan masih ditampilkan. Tetap akan ditampilkan gitu. Nah, di sini left join admin on ini. Jadi dia akan mencocokkan antara di tabel pengaduan kan ada ID admin juga, dan di tabel admin ada ID admin juga. Nah, di sini kondisinya adalah pengaduan, di mana ID pengaduannya sama dengan ID ya, seperti itu. Dia akan menampilkannya nantinya. Lanjut ke controller API-nya. Kita akan membuat API-nya di sini. Saya percepat saja. Nah, jadi seperti ini ya untuk controller API-nya. Di sini saya membuat function get keluhan ID ya, sama seperti biasa requestnya post gitu. Di sini saya membuat array kosong yang nantinya akan ditampung gitu. Nah, bisa dilihat di sini ada juga pengecekan untuk ID keluhan. Get keluhan ID, post ID, numros. Bisa dilihat di sini ya. Saya ambil nomornya. Apakah dia akan memberikan sebuah nilai gitu? Adakah ID nantinya gitu? Jika tidak sama dengan 0, maka berhasil ya. Di sini dia akan menampilkan ini. Bisa dilihat di sini
saya tampung satu persatu di sini. ID keluhan, isi keluhan, tanggal keluhan, status verif dan verifikasi. Saya tampung ke dalam variabel ini, dimana tiap-tiap variabel ini dia akan mengembalikan row-nya. Ini bisa lihat get keluhan ID, nantinya post ID keluhan ini kita akan inputkan gitu. Dia akan mengambilkan ID pengaduan gitu. Saya tampung di ID keluhan gitu. Juga pengaduan, tanggal, status, dan nama admin. Nah, untuk status dan nama admin bisa dilihat di sini ya. Untuk statusnya masih 1, 2. Nah, yang ingin kita lakukan adalah dimana ketika status 1 maka dia sudah diverifikasi itu keterangannya, dan yang kedua ditolak, dan 0 masih menunggu gitu. Maka di bagian sini kita melakukan pengkondisian. Nah, jika status verif sama dengan 0, maka status verif saya akan timpa dengan belum diverifikasi gitu. Selanjutnya juga begitu, status verif juga 1 sudah diverifikasi, dan jika selain dari 0 dan 1 maka verifikasi ditolak gitu. Nah, di sini saya juga melakukan pengkondisiannya untuk verifikasi. Jika 0 gitu verifikasi, maka saya akan menampilkan begini. Ini artinya masih belum diverifikasi gitu ya. 0 seperti ini. Nah, 0 kan masih belum diverifikasi, belum ada ID adminnya. Nah, baru kita tampung di bagian result hasil ini, ID keluhan ini ya. Nah, seperti itu. Seperti biasa, kalau error seperti ini, kalau valid tidak valid untuk request metodenya seperti ini, baru kita tampilkan gitu. Oke, langsung kita coba aja ya. Di sini ada get keluhan ID ya. Dia memerlukan ID keluhan. Langsung coba aja di Postman, buka Postman-nya. Jangan lupa jalankan dulu local servernya. Saya tulis ini get keluhan ID. Nah, seperti ini ya. Dimana di dalam body from URL encode ini dia menampung ID keluhan. Nah, seperti itu. Contoh ya, ID-nya 1, adakah gitu. Klik ID keluhan tidak tersedia gitu ya. Coba saya 3. Nah, di sini ada ya. ID keluhan 3 ada. Nah, seperti ini nantinya. Nah, lanjut kita akan mengimplementasikannya ke Android Studio kita. Nah, di bagian Java kita tambahkan terlebih dahulu ya, di bagian adapter ini, adapter recycle view, dimana kita akan melakukan on click ya terhadap card view nya. Kan di sini kan card view ya, ini card view. Kita akan melakukan on click di bagian adapternya. Saya percepat saja ya. Nah, seperti ini ya. Saya menambahkan on click di bagian on click view holder. Nah, di sini dimana view holder item keluhannya, item keluhan kan ID-nya dari keluhan ini ya. Lalu ketika diklik maka dia akan menjalankan seperti ini ya. Dia akan menuju ke keluhan lihat activity sambil membawa string ya, ID keluhan ini, input extra sambil mengirimkan ID keluhan ini. Dimana ID keluhan ini kita dapatkan dari get view holder, get adapter, get ID keluhan yang dari sini ya. Baru start activity seperti itu. Langsung saja kita menuju ke keluhan lihat activity. Nah, di bagian sini kita akan mendaftarkannya terlebih dahulu ya. Saya percepat saja. Nah, seperti ini ya. Di sini saya mendaftarkan semuanya sudah. Saya daftarkan semua, baik itu buttonnya nantinya kita akan menggunakan ini ya. Button ubah dan hapus di bagian
juga mendaftarkan ini saja biar cepat saja gitu. Saya daftarkan juga, tapi nanti saya akan gunakannya. Untuk sekarang kita fokus ke bagian untuk menampilkan by ID dulu. Di sini seperti biasa ya, saya mendaftarkannya baru value ID ya, tiap-tiap tag view ini dan button. Nah di sini ada bagian intent ya, dimana tadinya kita melakukan pengiriman ya dari single view ya, baru di bagian keluhan lihat activity baru kita tangkap intent get string extra gitu, ID keluhan saya tampung di bagian ID keluhan. Nah di bagian ini saya membuat metode get keluhan ID, dimana ID keluhan ini akan kita kirimkan ke URL ini nantinya. Oke, langsung saja kita alt enter create method itu, kita beri nama final biar bisa dikirim nantinya. Lalu kita akan melakukan request ini menggunakan volley. Saya percepat saja. Nah seperti ini ya, saya menambahkan ya seperti biasa string request metode post ke URL itu, URL ini ya. Jadi kita respon, kita ambil value pesannya gitu, ambil hasil juga jika value-nya sama dengan 1. Nah di sini ada juga pengecekan ya, jika ini bisa lihat get string status verif ya, yang dari hasil status verif equal ignore case itu, jika sama dengan yang kita tangkap status verifnya sama dengan sudah diverifikasi dan atau ini ya, atau verifikasi itu salah, maka btn hapus dan ubah itu tombolnya ya, akan saya hilangkan supaya user itu tidak bisa menghapus atau mengubahnya sesaat setelah keluhannya diverifikasi atau ditolak gitu, biar lebih bagus saja gitu, biar user tidak iseng mengubahnya ketika sudah diverifikasi atau ditolak gitu. Baru di sini saya set tag ya, bagian isi keluhan set tag, baru ambil isi JSON-nya, set tag gitu ya, semuanya sama gitu. Nah ke error sama saja ya, ketika menampilkan post gitu, ketika JSON-nya yang error maka dia akan melakukan data error, ketika error responnya error dia mendapat sama saja ya, error itu. Nah di sini bagian get params dia mengirimkan ID keluhan ya, dimana namanya adalah ID keluhan gitu, baru kita masukkan ke dalam antrian gitu ya. Nah untuk seperti ini sudah ya, sudah selesai. Nah sebelum kita jalankan kita fokus untuk membuat tambah keluhannya di bagian tambah keluhan. Saya lihat untuk di bagian keluhan, nah kita akan mengintegrasikannya juga untuk bagian tambah keluhan biar cepat saja. Nah sebelum itu kita akan membuat klik terlebih dahulu ya untuk bagian ini tombolnya, kita masuk ke keluhan activity. Nah di bagian bawah sini saja saya tambahkan on click, saya percepat saja. Nah seperti ini ya, saya menambahkan set on click itu, dia akan menuju ke keluhan tambah activity action button ya, yang sudah kita daftarkan floating ini ya. Kita close saja, langsung saja kita menuju ke keluhan tambah activity bagian sini ya. Nah di bagian sini kita akan daftarkan terlebih dahulu ya parameter-parameternya, saya percepat saja. Nah seperti ini ya, saya membuat seperti ini, retag keluhan gitu, button simpan saya daftarkan semua. Nah URL ini ya, nanti kita akan membuat ya di REST API add keluhan gini ya. Nah ini ada edit tag untuk keluhan tambah ya, saya lihat ini keluhan tambah. Nah ini ya, ini edit tag
edit tag keluhan tambah gitu. Nah untuk Emacs saya tidak akan mengintegrasikannya ya, mungkin kapan-kapan saja, karena untuk Emacs ini agak panjang ya, karena masih ke ngupload ke server gitu, mengambil dari HP gitu. Jadi saya fokus bagian sini saja, bagian keluhannya saja. Kita langsung menuju ke tambah activity. Nah di sini bagian edit text saja yang diambil ya, untuk gambar tidak ya. Itu yang simpan saya tambahkan juga. Nah di sini saya juga mengambil nick ya di set variant. Nah di saat simpan kita akan melakukan menjalankan metode tambah keluhan ini ya. Nah sebelum kita melakukan ini, alangkah baiknya kita membuat REST API nya terlebih dahulu ya. Kita fokus untuk membuat ini ya di text editor. Kita buka text editor ya. Pertama kita fokus untuk di bagian modelnya terlebih dahulu ya. Kita akan membuat query untuk menambah ke database itu, akan integrasikan ke controller API nantinya. Baiklah, saya percepat saja. Nah seperti ini ya untuk tambah keluhan, dimana dia menampung nick nantinya ya, nick. Nah bisa dilihat ini ya, kan ini nick semua ya, bagian pengaduannya, nick dan keluhan nantinya. Keluhan ini isinya. Nah di sini saya membuat fungsi date ya, kan di bagian ini kan ada date ya, tanggal. Saya membuat langsung di bagian model API nya saja, biar langsung dieksekusi itu. Tanggal, date, day, hari, bulan, tahun gitu. Nah baru kita masukkan insert itu pengaduan ini ya, nick pengaduan, tanggal, file ini berupa foto ya. Untuk foto saya memberikan nama no image saja, JPG gitu ya, status gitu ya. Dimana nick diambil dari nick ya, keluhan diambil dari keluhan ini, tanggal, dan untuk file ini gambar ya, saya beri nama saja gitu, nama kosongan saja gitu, dan statusnya 0 ya, karena ketika kita menginsert dia kan masih belum diverifikasi. Nah jadi kita memberikan 0 gitu. Jadi seperti ini untuk model API nya. Untuk controllernya kita akan melakukan JSON nya di sini ya, passing datanya. Nah saya percepat saja. Nah seperti ini ya untuk bagian controller API nya, dimana saya membuat function add keluhan ya. Biasa sini post, ini ngecek nick ya, karena nantinya yang akan menambahkan siapa nicknya gitu ya, menambahkan keluhan siapa gitu. Baru kita melakukan pengecekan nick ini. Di sini kita mengecek juga ID keluhannya ya, set ID keluhan ini. Jika ID keluhannya tidak ada gitu, kita melakukan ini, komputer masih kosong. Baru ketika berhasil ada nick, ada ID keluhan gitu, baru kita tambahkan keluhan berhasil disimpan di sini ya, add keluhan, dimana nick dan keluhan yang ditangkap yang akan dikirimkan ke add keluhan di bagian sini ya, add keluhan, nick dan keluhan ya, seperti ini ya. Ke error ketika tidak valid untuk URL nya, request methodnya, baru kita tampilkan. Kita coba saja ya untuk bagian ini, add keluhan di bagian postman ya, di postman kita cek add keluhan. Dimana dia membutuhkan nick ya pertama ya. Cek lagi, oh ini keluhannya bukan ID nya, isinya. Berarti nick, kita ambil saja di bagian sini ya, saya ambil yang sudah daftar saja, dimana ya Hasim ya, ini nicknya Hasim, user Hasim itu ya, nick dan keluhan ini isinya ya.
kita tes saja ada kebakaran gitu. Send. Nah, keluhan berhasil disimpan. Saya lihat, kita refresh ya. Ada kebakaran. Nah, masuk ini ya. Sudah masuk. Untuk filenya ya, saya beri default saja, no image itu. Status 0 ya. ID admin 0. Kan masih belum diverifikasi ya. Tanggal sudah masuk juga, tanggal 30 sekarang. Baiklah, langsung saja kita akan integrasikan ke dalam aplikasi kita, aplikasi Android ya. Nah, ini tadi yang sudah kita buat ya. Kita daftarkan, kita cari availability, ambil nicknya di set reference, baru ketika klik bagian simpan kita akan ini membuat metode ya, menjalankan metode. Langsung saja klik enter, klik metode tambah keluhan. Salah. Create method tambah keluhan tambah activity. Nah, ini ya. Kita beri nama final di sini ya. Baru kita akan melakukan volley di sini. Saya percepat saja ya. Nah, jadi seperti ini ya. Di sini saya mengubahnya tadi ya, kan tadi private nick, saya ubah nick ini biar gampang saja. Nah, di bagian sini saya juga menangkap untuk bagian keluhan ya. Keluhan get tag ya, saya ambil tagnya seperti ini ya. Yang nantinya kita akan kirimkan ke URL nantinya. Seperti biasa saya menggunakan string request ini, metodenya post ke URL ini keluhan ya. Kemudian ketika respon dia akan memberikan value dan pesan gitu ya. Jika 1 maka berhasil ya, seperti tadi value 1 berhasil. Dia akan menampilkan toas juga. Baru ketika berhasil dia akan menuju ke keluhan activity. Di sini ada jika tidak berhasil ini ya, jika error sama saja. Jika error tidak menampilkan toas itu. Ini bagian get param dia mengirimkan 2 parameter ya, nick dan keluhan. Dimana nick ya tadi sudah kita tampung menggunakan server ya, kita ambil, kita tampung, baru kita kirimkan di sini. Di bagian keluhan sini juga ya, kita mengambil di bagian isi keluhan, baru kita masukkan ke dalam antrian itu. Baiklah, kita akan mencobanya langsung ya, kita akan menjalankannya. Pertama kita buka visor baru ya, saya minimize dulu, buka aplikasi visor. Karena di sini saya akan mendeploynya boleh langsung menggunakan HP gitu ya. Kita tunggu. Oh iya, jangan lupa dulu ya, kita hubungkan ya dengan hotspot yang ada di HP. Di sini saya sudah menghubungkannya ya, hotspot. Langsung kita jalankan saja ke HP. Kita tunggu saja. Nah, ini ya, kita akan coba tes asing juga sudah ya, biar tidak registrasi lagi gitu. Soalnya saya lupa untuk akun yang lainnya, saya menggunakan asing aja. Masuk, nah berhasil ya. Kemudian keluhan
Nah, sini sudah tadi ya, ada kebakaran, bisa kita klik. Nah, di sini ada kebakaran ya. Tertanggal belum diverifikasi ya, karena belum diverifikasi maka dia akan menampilkan minus ini. Ini ada fungsi ubah dan hapus. Nantinya kita akan integrasikannya ya. Untuk Emacs saya tidak mengintegrasikannya gitu. Nah, untuk di bagian diterima ini ya, kita klik. Nah, bahannya hilang ya, karena untuk diterima ini saya akan menambahkannya untuk hapus dan diterima, karena itu akan menyusahkan ya intinya untuk adminnya gitu ya. Karena masa ya, untuk keluhan sudah diverifikasi, masa kita harus bisa diubah gitu. Untuk tolak juga ya, juga dihilangkan sama saya. Nah, bagian tambah kita coba juga ya, kita tulis ada jembatan roboh di dusun gitu. Nah, ini kita simpan. Nah, sini juga masuk ya, ada jembatan roboh gitu. Kita klik. Nah, ini ya, ada jembatan roboh. Nah, untuk video selanjutnya kita akan fokus ke bagian ubah dan hapus ya. Nah, sini sudah berhasil semua ya, ambilkannya, tambah, melihat tadi ya, kita lihat. Nah, ini sudah ada 10 totalnya, yang belum diverifikasi ada 7 itu. Nah, mungkin cukup sampai sini saja ya untuk video tutorial ini. Nanti kita akan melanjutkan ke bagian ubah dan hapus ya. Baiklah, kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.